Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Syekh Syahdu Nasr terkait dengan tradisionalisme Islam. Oke, penjelasan pertama saya awali dengan biografi singkat dari seorang Syekh Syahdu Nasr. Syahdu Nasr lahir pada tanggal 17 April 1933 di Teheran, Iran. Beliau lahir dari keluarga yang sangat terpelajar. Ibunya terdidik dari seorang ulama, sedangkan ayahnya yaitu Syekh Waliullah Nasr adalah seorang dokter dan pendidik pada dinasti Qajar, yang disingkat sebagai penjabat yang setingkat menteri pada masa Reza Pahlavi. Jadi Syahdu Nasr ini adalah seorang tokoh pembaharu di dalam dunia Islam yang memang lahir dari Iran, kemudian mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan agama dan kehidupan sosial kemasyarakatan di negara Iran. Beliau melanjutkan studi ke Amerika, ke Perancis, dan juga berangkat ke Afrika untuk mendalami sufisme dan juga mistisme. Awalnya beliau ini hanya konsen pada bidang fisika dan sains netral, tetapi kemudian setelah mendapatkan masukan dari para filsuf dan juga pemikir-pemikir di dalam dunia mistisme dan juga sejarah ilmu pengetahuan, beliau mencoba untuk mengembangkan sayapnya di daerah aspek-aspek mistisme dan juga sufisme. Itulah mengapa beliau ini sampai ke Afrika, karena untuk mengkaji lebih jauh bagaimana sejarah ilmu pengetahuan dan juga sufisme serta mistisme di dalam kajian keislaman. Nah, jadi itu salah satu yang membuat perbedaan atau pola pikir Syekh Syahdu Nasr ini yang sangat menukik tajam. Dari yang tadinya berawal dari netral saintis kemudian beralih kepada mistisme. Nah, maka di sini Syahdu Nasr ini sangat dikenal dengan pemikirannya yang bertujuk tradisionalisme. Banyak orang yang berpikir bahwa tradisionalisme Islam itu adalah satu langkah kemunduran, tetapi bagi seorang Syekh Syahdu Nasr tidak demikian. Maka yang dimaksud dengan tradisionalisme Islam menurut Syekh Syahdu Nasr itu bukan kita kembali ke masa lalu semata-mata untuk mengambil apa yang telah dilaksanakan di masa lampau, tetapi kita juga selektif. Artinya apa? Di dalam perkembangan dunia barat ya, karena Syekh Syahdu Nasr ini sempat mengenyam pendidikan yang cukup lama di dunia barat, di Amerika dan Eropa khususnya. Beliau melihat bahwa perkembangan dan teknologi ini selalu berkiblat pada paradigma pemikiran bangsa barat, di mana berangkat di Renaissancean yang kemudian menempatkan rasionalisme manusia di atas segala-galanya. Dan ini menunjukkan kecenderungan bahwa terjadi suatu paradigma yang cenderung fokus kepada antropomorfisme dan bersifat antroposentris yang bersifat mengkaji kemanusiaan, sehingga terjadi tren-tren sekuler yang kemudian mengisahkan ilmu pengetahuan dengan kajian keagamaan. Kemudian Syahdu Nasr ini mengegas bahwa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya tidak berjalan sendirian. Ilmu pengetahuan itu berjalan berdampingan selalu dengan kajian keagamaan. Karena ilmu pengetahuan itu pada dasarnya satu, sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan gitu aja. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus sinkron dengan ilmu atau kajian keagamaan. Maka disinilah peran dari seorang Syekh Syahdu Nasr ini mengumandangkan tradisionalisme Islam. Karena memang menurut beliau bahwa ilmu pengetahuan dan keagamaan itu satu. Ini terbukti pada masa keemasan puncak kejayaan dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Kemudian pemikiran Syekh Syahdu Nasr ini adalah lebih dikenal sebagai sacred sciences atau ilmu pengetahuan yang sakral. Sakralitas ini berasal dari pedensi manusia dan juga fitrah manusia yang bertuhan. Manusia itu ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Maka dari itu ada tendensi, lebih tepatnya jadi ada campur tangan Tuhan di dalam perkembangan keilmuan, perkembangan pengetahuan, perkembangan peradaban manusia. Nah, maka menurut Syahdu Nasr ini yang disebut perkembangan pengetahuan, perkembangan peradaban itu memang harus menyatukan antara aspek ilahiyah atau yang disebut sebagai aspek keturunan dan aspek insaniah, yaitu aspek kemanusiaan, dan yang ketiga adalah aspek ilmiah. Nah, itulah pengetahuan yang memang harus dicari berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Itulah yang dimaksud dengan tradisionalisme Islam menurut Syekh Syahdu Nasr. Gagasan Saintia Sakra. Titik tolak pemikirannya didasari atas dua hal. Pertama adalah kritiknya terhadap sains modern yang sekuler, diantaranya yaitu: satu, pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. 2.
alam yang digambarkan secara mekanistis bagaikan mesin dan jam. Alam menjadi sesuatu yang bisa ditentukan dan diprediksikan secara mutlak, yang mengiring kepada munculnya masyarakat industri modern dan kapitalisme. 3. Rasionalisme dan empirisme. 4. Warisan dualisme Descartes yang mengandalkan sebelumnya pemisahan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. 5. Eksploitasi alam sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Yang kedua yaitu, karena fokus awalnya keilmuan adalah fisika, maka Nasr sangat mencintai natur atau alami. Menurut Nasr, alam dibangun atas nalar modernisme. Nasr memiliki konsep tentang Scientia Sacra. Menurut Nasr, Scientia Sacra adalah pengetahuan suci yang berada dalam jantung setiap wahyu, dan ia adalah pusat lingkungan inti yang meliputi dan menentukan tradisi. Scientia Sacra ada di semua tradisi spiritual atau agama. Isi dari Scientia Sacra yaitu 1. Tradisi atau tradisionalisme, 2. Dinul Haq atau agama yang benar, 3. Sunnah, silsilah, 4. Silsilah. Disebut silsilah karena hasanah ini diwariskan turun-temurun. Akan selalu ada generasi-generasi yang mewarisi kebijaksanaan itu. Supremasi Scientia Sacra. Scientia Sacra tidak didasarkan kepada asumsi-asumsi spekulatif, tetapi diperoleh melalui penghayatan langsung, sehingga sifatnya pasti. Apabila dilihat dari kategori kepastian dalam tradisi Islam, Nasr yaitu ilmu al-yaqin, ainul yaqin, dan hakul yaqin. Scientia Sacra tergolong hakul yaqin, yang artinya pengetahuan yang dialami langsung, tidak sekedar lewat informasi atau indrawi. Epistemologi Scientia Sacra. Sumber Scientia Sacra ada 3 revelation: intellectual, intuition, and reason. Scientia Sacra adalah satu pengetahuan yang secara umum diperoleh dari intellectual intuition yang berpusat pada hati dan mendapat bimbingan dari Tuhan. Dalam pengetahuan ini, spekulasi manusia atau akal tidak banyak berperan, namun hanya sebagai partisipan. Itulah mengapa Scientia Sacra disebut unmediated metaphysical knowledge. Untuk menemukan Scientia Sacra, yaitu harus diperoleh oleh orang yang berusaha untuk memahami Tuhan melalui jalur ketuhanan atau biasa disebut al-arif billah. Jadi untuk melakukan hal ini harus menyucikan jiwanya dengan cara menetapi kebijakan-kebijakan utama seperti rendah hati, murah hati, dan jujur. Menurut Nasr, ada 8 tingkatan yang harus dilalui untuk sampai kepada Scientia Sacra. Antara lain, 1. Earthly body adalah tubuh yang sifatnya bersih, 2. Vital motion, 3. Sense perception, menjaga panca indera, 4. Reason, menggunakan akalnya yang baik-baik, 5. Soul, jiwa, 6. Knowledge, pengetahuan, 7. Wisdom, kebijaksanaan, 8. Purified soul, jiwa yang dimurnikan. Orang yang mencapai Scientia Sacra adalah seseorang yang bijaksana atau guru. Dan proses Scientia Sacra itu sendiri karena orang ini sudah mencapai terminal terakhir, ketika yang mengetahui tidak terpisah dari yang diketahui. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.